Di laut mati di bawah, pusaran air melingkar muncul di depan Qin Chen, dan pusaran air yang dilihat Qin Chen dan yang lainnya di dasar laut mati mengarah langsung ke pusaran di depan mereka. Sekarang melihat ke laut mati, Qin Chen segera melihat pemandangan yang berbeda. Pusaran air di depannya sangat aneh. Di dalam benar-benar gelap, tetapi tidak ada setetes air pun. Air laut mati sepertinya telah melewati pusaran air ini dan berputar dari tepinya, membentuk zona vakum absolut. Pusaran air ini seperti sumur gelap di laut, sangat aneh dan dalam. Selain itu, pusaran air yang dalam ini mengandung kekuatan spasial yang menakutkan. Kekuatan spasial ini begitu kuat sehingga bahkan Qin Chen, yang mengendalikan sebagian dari jantung spasial, samar-samar merasa bahwa begitu dia terlibat di dalamnya, dia tidak akan mampu menahannya. Mata Qin Chen serius. Dia yakin bahwa bahkan ahli puncak dari alam tatanan abadi rangkap 3 yang mempraktikkan aturan luar angkasa tidak akan mampu menciptakan kekuatan yang begitu kuat jika dia mempraktikkan semua aturan luar angkasa secara ekstrim. Tuan, ini adalah pintu masuk ke tanah terlarang laut mati. Namun, pintu masuknya masih ditutup. Dilihat dari kecepatan melemahnya niat membunuh di inti sekitarnya, tanah terlarang seharusnya segera dibuka. Ucap Xuan Gui Laomi menjelaskan dari samping. Oh, Qin Chen berbicara dengan lembut dan menyipitkan matanya. Tanah terlarang di laut mati di depannya jelas bukan sesuatu yang bisa ditembus dengan tingkat budidaya orang-orang yang hadir. Seolah mengetahui keraguan Qin Chen, Xuan Gui Laomi berkata, "Tuan, kami telah menanyakannya sebelumnya. Pusaran air ini dapat menelan kekuatan jiwa para pembudidaya hantu seperti kami. Begitu kekuatan jiwa memasukinya, itu dapat menghilangkan kekuatan ruang yang menakutkan dan pengaruh niat membunuh di pusaran air, jadi setelah tanah terlarang laut mati dibuka nanti, kita hanya perlu mengintegrasikan kekuatan jiwa yang dikumpulkan sebelumnya ke dalamnya untuk membuka dan memasukinya." Berbicara tentang ini, ada sedikit kegembiraan dalam nada suara Xuan Gui Laomi. Bagi dia, atau bagi para pembudidaya hantu di seluruh tanah terlantar, mereka telah menunggu momen ini terlalu lama. Pusaran luar angkasa ini sebenarnya dibuka oleh kekuatan menelan jiwa. Gumam Qin Chen menatap pusaran luar angkasa di bawah, dan merasakan perasaan yang agak aneh di dalam hatinya. Pusaran luar angkasa di depannya jelas hanyalah pusaran luar angkasa yang mengarah ke kehampaan yang tidak diketahui, tetapi bisa menelan kekuatan jiwa, yang mengejutkan Qin Chen. Hahaha, yang ini seharusnya adalah penguasa dunia bawah yang muncul di tanah terlantarku. Saat Qin Chen sedang berpikir keras, tawa keras tiba-tiba terdengar dari samping, dan penguasa kota Jialuo berjalan dengan senyuman di wajahnya, ekspresinya hangat, dan dia menangkupkan tangannya ke arah Qin Chen saat dia berjalan. Tetapi sebelum dia bisa muncul, Qin Chen berjalan langsung menuju Guilong Guizu dan lainnya di sampingnya. Pada saat yang sama, dia tersenyum dan menangkupkan tangannya dan berkata, "Saudara Guilong, semuanya, apa kamu baik-baik saja? Setelah meninggalkan istana Raja Hantu dan kini kita bertemu lagi, aku sangat merindukanmu." Di belakang Qin Chen, penguasa kota Jialuo membeku, sementara cahaya dingin melintas di mata leluhur iblis bayangan di samping. "Saya telah melihat saudara Hades, saudara Wan Gu, saudara Xuan Gui, dan saudara Suesa." Di depan Qin Chen, Guilong Guizu buru-buru menangkupkan tangannya, dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan mengambil inisiatif untuk menyapanya. "Hei, saudara Guilong, bukankah kamu masih memiliki beberapa saudara laki-laki ketika kamu berada di istana Raja Hantu? Saya ingat, bahwa saya telah memberi banyak air laut mati, mengapa hanya tersisa setengahnya?" Ucap Qin Chen memandang Guilong Guizu dan yang lainnya dengan curiga. "Saudara Hades, setelah kita pergi, kita berpisah satu sama lain, dan sekarang kita dipertemukan kembali. Adapun kemana perginya yang lain, saya benar-benar tidak tahu." Ucap Guilong Guizu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Mungkinkah ini semacam kecelakaan?" Ucap Qin Chen mendengus dingin dan segera melihat ke arah penguasa area terlarang lainnya yang hadir. Semuanya, semua pahlawan yang berada di istana Raja Hantu hari itu semuanya adalah teman penguasa dunia bawah ini. Jika kursi ini mengetahui ada masalah yang disebabkan oleh Anda, jangan salahkan kursi ini karena bersikap kasar. Melihat tatapan arogan Qin Chen, Raja Hantu Gigi Besar dan yang lainnya sangat marah hingga mereka diliputi amarah. Orang ini hampir menganggap dirinya sebagai pemimpin tanah terbengkalai. Sebaliknya, leluhur buaya Void dan yang lainnya tiba-tiba merasakan kehangatan di hati mereka. "Yang mulia, nada bicara Anda sangat keras.
Orang yang tidak mengetahuinya akan mengira Anda adalah pemimpin dari tanah terlantar saya, kata Raja Hantu bergading raksasa dengan suara dingin. Tuan Hades, orang ini terlalu sombong sejak dia pertama kali muncul. Apakah Anda ingin bawahan ini membunuhnya secara langsung? Ucap leluhur Wan Guming memandang Raja Hantu Gigi Raksasa dari samping dan berkata dengan sangat tidak senang. Setelah kata-kata itu jatuh, leluhur Wan Guming benar-benar bergegas maju. Niat membunuh yang mengerikan meletus langsung dari tubuhnya, dan segera keinginan menakutkan yang mewakili detasemen tingkat atas meledak seperti gunung berapi, menuju Raja Hantu Gigi Raksasa. Sabit kematian muncul langsung di tangannya, dan dia menebaskannya ke dalam kehampaan di depannya. Kehampaan berguncang, dan sebilah cahaya berisi niat mati yang tak ada habisnya meledak, langsung tiba di depan Raja Hantu bergading raksasa. Tidak baik, gumam Raja Hantu Gigi Raksasa itu tampak kaget dan marah. Dia tidak pernah menyangka Wan Gumingzu akan mengambil tindakan begitu dia berbicara. Domainnya segera ditampilkan, menghalangi dia di depannya seperti kilat. Tepat sebelum domainnya diaktifkan sepenuhnya, dia mendengar suara retak. Di bawah serangan sabit kematian leluhur Wan Guming, domainnya dengan cepat terkoyak seperti kaca rapuh. Dengan ledakan, domainnya terbuka, dan cahaya pedang hitam yang menakutkan tiba-tiba mengenai kepala Raja Hantu bergading raksasa. Huff, lancang sekali. Melihat pemandangan ini, penguasa penjara hitam mendengus dingin, melangkah maju, dan ki penjara hitam yang agung meledak bersama dengan energi jahat yang menakutkan, seolah-olah binatang purba yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Saat dia melangkah maju, niat tinju bergulir bercampur dengan niat membunuh yang mengejutkan jiwa meledak seketika, bertabrakan dengan cahaya pedang hitam yang ditebas oleh leluhur Wan Guming. Tinju dan pedang menyerang, dan energinya meledak. Bersamaan dengan ledakan virtual, suara gemuruh menyebar dalam tren yang terlihat dengan mata telanjang, langsung menyapu atmosfer mematikan di sekitarnya, membentuk zona vakum bertekanan negatif yang menyesakkan. Di bawah tekanan kekuatan, penguasa penjara hitam segera mundur selangkah, dan cahaya dingin muncul di matanya. Nak, kamu benar-benar berani memblokir serangan leluhur ini. Kamu berani sekali, ucap Wan Gumingzu mengangkat alisnya, aura jahat menyapu dirinya, dan hendak menyerang lagi dengan sabit maut. Saudaraku, tunggu sebentar. Pada saat ini, sesosok tubuh buru-buru berhenti di antara kedua pihak. Kita semua adalah penguasa area terlarang di tanah terlantar. Kita semua berkumpul di sini hanya untuk meninggalkan tanah terlantar ini. Mengapa repot-repot membuat keributan? Jika kamu tidak bahagia, beri aku muka. Semuanya harap menjaga amarahnya. Itu adalah Jialuo Mingzu yang berbicara. Siapa kamu? Ucap Wan Gumingzu mengerutkan kening. Mohon maaf, saya Jialuo Mingzu, saya adalah penguasa kota dari kota yang terbengkalai. Ucap Jialuo Mingzu buru-buru berseru. Penguasa kota dari kota terbengkalai. Ucap Wan Gumingzu melirik ke arah pihak lain, bukan tidak mungkin untuk memberimu sedikit wajah, tapi karena kamu bisa menjadi penguasa kota dari tanah terbengkalai, tampaknya seluruh tanah terbengkalai adalah milikmu. Apakah itu yang terkuat? Kebetulan sekali leluhur ini juga ingin melihat seberapa kuatkah orang terkuat di negeri terlantar ini. Setelah mengatakan itu, bahkan tanpa memberi kesempatan pada Jialuo Mingzu untuk berbicara, Wan Gumingzu mengaktifkan sabit kematian dan tiba-tiba memukul bagian atas kepala Jialuo Mingzu. Cahaya pedang hitam itu seperti kilat, dan tiba-tiba muncul di kepala Jialuo Mingzu. Mata Jialuo Mingzu menyusut ketika dia melihat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa temperamen Wan Gumingzu akan begitu eksplosif. Dia melihat sabit kematian mengandung niat membunuh yang mengerikan, dan niat membunuh yang bergulir terus berdampak. Sebelum benar-benar jatuh ke kepalanya, Jialuo Mingzu merasakan niat membunuh yang kuat terkoyak, hampir membelah kepalanya menjadi dua. Selain itu, di bawah cahaya pedang pembunuh ini, Jialuo Mingzu menemukan bahwa kekosongan di sekitarnya telah mengeras di antara niat membunuh ini, dan tidak ada cara untuk bersembunyi. Brengsek. Pada saat ini, hati Jialuo Mingzu tiba-tiba terangkat. Jika dia tidak melawan niat membunuh yang begitu mengerikan, dia pasti akan terluka parah. Tetapi jika dia memblokirnya secara langsung, maka penyembunyiannya selama bertahun-tahun pasti akan terungkap. Suatu cara harus ditemukan. Di tengah pikirannya, Jialuo Mingzu buru-buru mengorbankan perisai hitam dan meletakkannya di atas kepalanya dengan panik. Perisai hitam itu langsung meletus dengan aura yang menakjubkan, dan kemudian berkata dengan cemas, saudara ini ingin mengatakan sesuatu. Dengan keras, sebelum Jialuo Mingzu menyelesaikan kata-katanya, sabit kematian Wan Gumingzu telah mengenai perisai hitam yang tiba-tiba muncul.
Suara retakan terdengar, dan perisai hitam langsung hancur di bawah serangan Wan Gumingsu. Gelombang kejut yang mengerikan menghempaskan Jialuo Mingzu seketika. Dia mengerang, dan sudut mulutnya menumpahkan sedikit jejak darah. Pada saat yang sama, memanfaatkan dampak ini, Jialuo Mingzu dengan cepat mundur, mencoba memperlebar jarak antara dia dan Wan Gumingzu. Hehe, tidak ada yang perlu dikatakan. Yang paling saya kagumi dalam hidup saya adalah mereka yang memiliki kekuatan, dan yang paling saya benci adalah mereka yang sombong. Karena Anda adalah penguasa kota yang terbengkalai, Anda seharusnya memiliki kultivasi yang luar biasa. Ayo, bersenang-senanglah bersama leluhur ini. Mari kita bicarakan hal ini setelah pertarungan lagi. Ucap leluhur Wan Guming dengan dingin dan dia mengambil langkah maju. Di tengah kata-kata tersebut, dengan keras, kekuatan domain yang menakutkan langsung menyebar, menutupi dunia ke segala arah. Begitu kekuatan domain ini muncul, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Domain segudang tulang. Sebagai salah satu dari 7 jenderal besar dunia bawah di bawah komando Kaisar Yuming, leluhur Wan Guming, meskipun budidayanya belum sepenuhnya pulih, kendalinya atas domain tersebut jauh lebih unggul dari hampir semua penguasa area terlarang yang ada. Oleh karena itu, ketika domainnya menyebar, semua orang dapat merasakan kekuatan pengikat mengerikan yang terkandung dalam domain tersebut, seolah-olah sebuah gunung besar menekan mereka, mencoba menghancurkan tubuh mereka. Di bidang seperti itu, kekuatan mereka akan sangat ditekan. 7 jenderal dunia bawah memang pantas mendapatkan ketenaran mereka. Gumam penguasa penjara hitam dan leluhur Yan Hun tiba-tiba pupilnya menyusut, dan mereka diam-diam terkejut. Sebelumnya, mereka ingin berkonflik dengan Qin Chen, tetapi sekarang setelah merasakan domain leluhur Wan Guming, mereka tiba-tiba terbangun dan berpikir untuk menghadapi Qin Chen. Pertama-tama mereka harus menangkap leluhur Wan Guming. Di 4 penjuru langit dan bumi, bidang keteraturan yang menakutkan berdampak. Leluhur Wan Guming berdiri tegak, tidak memberikan kesempatan kepada Jialuo Mingzu untuk berbicara. Sabit kematian menyala dengan tanda terang, dan cahaya pedang hitam menjadi padat. Jaring pedang itu jatuh dengan ganas ke arah Jialuo Mingzu. Bajingan ini sangat menipu. Gumam Jialuo Mingzu sangat marah dan berharap dia dapat mencabik-cabik Wan Gumingzu di tempat, tetapi dia tahu bahwa sekali dia melakukan ini, dia pasti akan menimbulkan masalah besar. Dalam hatinya, dia sangat ketakutan dan marah sehingga dia hanya bisa mengaktifkan domainnya sendiri, dan tiba-tiba bertabrakan dengan domain leluhur Wan Guming. Kedua domain bertabrakan, dan domain Jialuo Mingzu tiba-tiba mengeluarkan suara menderu, jelas ditekan oleh domain Wan Gumingzu dan bergetar terus-menerus, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pada saat yang sama, sepasang sarung tangan hitam legam muncul di tangan Jialuo Mingzu, dan sarung tangan itu bersinar dengan cahaya hitam, dan dia terus-menerus membombardir cahaya pedang yang memenuhi langit. Tinju dan pedang bertabrakan, dan Jialuo Mingzu terus mundur. Setiap kali dia mundur, wajahnya menjadi pucat. Namun, setelah melawan ratusan pedang dalam sekejap mata, dia masih mundur terus-menerus, dan dia mampu untuk menahan serangan Wan Gumingzu. Hehe, Yang Mulia memang sangat kuat. Anda bahkan dapat dengan mudah memblokir serangan leluhur ini. Anda layak menjadi penguasa kota dari kota yang terbengkalai. Saya khawatir ini lebih kuat dari 2 orang di sebelahnya. Ucap leluhur Wan Guming tertawa dan melirik ke arah penguasa penjara hitam dan leluhur Yan Hun yang berdiri di samping. Tiba-tiba, wajah Jialuo Mingzu, yang melawan di bawah cahaya pedang Wan Gumingzu, berubah drastis. Dengan keras, dia langsung terpesona. Dengan erangan teredam, seteguk darah segera muncrat dari mulutnya, dan dia berkata dengan cemas, "Semuanya, hentikan dia dengan cepat. Hei, sekarang ini adalah kompetisi antara aku dan penguasa kota Jialuo. Siapapun yang berani menghentikannya akan menjadi musuhku." Ucap leluhur Wan Guming melihat sekeliling, matanya dingin, tetapi tangannya terus bergerak, dan serangan sabit kematian melonjak lagi. Di tengah ledakan, rune gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dari sabit kematian. Masing-masing rune ini seperti bintang hitam. Bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sekitar, dan akhirnya menyatu menjadi energi pedang menakutkan yang menyesakkan, yang menghantam Jialuo Mingzu. Energi pedang hitam yang menakjubkan langsung menelan Jialuo Mingzu, mencoba memusnahkannya sepenuhnya. "Kamu berani bersikap kasar dan sombong kepada tuan kota." Pada saat ini, teriakan marah datang dari samping, dan saat berikutnya, sosok hitam tiba-tiba muncul di samping Wan Gumingzu. Sosok ini seperti hantu. Dalam sekejap, muncul tepat di samping Wan Gumingzu.
Kecepatannya sangat cepat sehingga sebagian besar orang yang hadir tidak sempat bereaksi. Duri emei hitam menusuk tulang punggung Wan Gumingzu seperti kilat. Itu adalah leluhur iblis. Bayangan, bagaimana leluhur iblis bayangan bisa menahan diri saat melihat leluhur Wan Guming begitu sombong menyerang Jialuo Mingzu. Dia langsung menggunakan kekuatan magisnya dan berubah menjadi hantu untuk menyerang leluhur Wan Guming. Duri emei yang gelap itu seperti kilat hitam, mendekati tubuh Wan Gumingzu. Di kejauhan, pupil setiap orang yang melihat pemandangan ini menyusut, bahkan penguasa penjara hitam dan leluhur Yan Hun juga memiliki mata yang dingin. Kecepatan dan serangan dari leluhur iblis bayangan sangat aneh dan cepat sehingga mereka berdua tidak menyadari leluhur iblis bayangan pada awalnya, dan tidak bereaksi sampai lawan mengambil tindakan. Duri hitam emei dengan niat membunuh yang dingin langsung menembus jantung belakang Wan Gumingzu. Leluhur Wan Guming terkejut, leluhur iblis bayangan ini sangat cepat. Dia bisa melihat sekilas bahwa leluhur iblis bayangan begitu cepat sehingga dia pasti telah mencapai kondisi yang mendekati puncak transendensi rangkap 3, dan orang biasa tidak dapat menghindarinya sama sekali. Terlebih lagi, duri emei hitam di tangan leluhur iblis bayangan memiliki sedikit kekuatan dingin. Kekuatan ini membawa niat membunuh dingin dari jiwa. Sebelum menembus ke dalam tubuh Wan Gumingzu, dia merasa bahwa jiwanya memiliki beberapa perasaan kaku yang samar-samar. Di kejauhan, melihat leluhur iblis bayangan tak segan-segan memperlihatkan sebagian kekuatannya untuk menyerang leluhur Wan Guming, Jialuo Mingzu yang semula diselimuti oleh serangan leluhur Wan Guming, tiba-tiba merasa bahagia. Sekarang di bawah krisis leluhur iblis bayangan, jika leluhur Wan Guming mengetahui bahayanya, dia mungkin akan kembali ke pertahanan sesegera mungkin, dan kemudian dia akan aman. Sayang sekali leluhur iblis bayangan pasti akan mengungkapkan sebagian kekuatannya. Gumam Jialuo Mingzu menghela nafas dalam hatinya. Jika dia bisa, dia tidak ingin leluhur iblis bayangan mengungkapkan kekuatan apapun. Sedikit rasa dingin muncul di kedalaman mata Jialuo Mingzu. Namun, sebelum dia bisa bernapas lega, terdengar ledakan, dan sabit kematian yang menyelimutinya tidak diambil kembali oleh leluhur Wan Guming, melainkan terus ditebas dengan cahaya pedang hitam yang tak ada habisnya, dan sabit kematian yang mengerikan itu jatuh. Niatnya dengan gila-gilaan meresap ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, leluhur Wan Guming mengangkat tangannya, dan semburan air hitam dari laut mati berubah menjadi naga hitam panjang dan menyapu ke arahnya. Cahaya pedang kematian yang menakutkan disertai dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, seperti gelombang besar, memusnahkan segala sesuatu di sekitar Jialuo Mingzu. Apakah orang ini gila? Dia ingin membunuhku terlepas dari serangan diam-diam leluhur iblis bayangan. Apakah dia tidak takut mati? Gumam Jialuo Mingzu sangat ketakutan dan marah hingga dia hampir menjadi gila. Dia tidak pernah menyangka leluhur Wan Guming akan membunuhnya di sini meskipun leluhur iblis bayangan melakukan serangan diam-diam. Di kejauhan, penguasa penjara hitam, leluhur Yan Hun, dan Guilong Guizu semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah Wan Gumingzu tidak takut mati? Persetan denganmu. Gumam Jialuo Mingzu kaget dan marah, tapi dia tidak terlalu peduli. Jika dia tidak melawan saat ini, dia mungkin dibunuh oleh leluhur Wan Guming. Senior Wan Gu, apakah kamu gila? Saudara Hades, tolong perintahkan dia berhenti secepatnya. Ucap Jialuo Mingzu berteriak, dia berharap Wan Gumingzu akan berhenti. Ketika dia merasakan niat membunuh yang tak ada habisnya hampir menyentuh tubuhnya, dia akhirnya menghentikan hayalannya. Dengan keras, aura domain yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, niat membunuh seperti lautan juga keluar dari tubuhnya, bertabrakan dengan domain leluhur Wan Guming. Kedua domain kuat itu bertabrakan dengan hebat seperti komet yang menghantam bumi dalam sekejap, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba berputar dan berubah bentuk, dan kemudian hancur dengan keras. Jialuo Mingzu memanfaatkan kesempatan itu dan melepaskan ribuan pukulan dalam sekejap. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi gelombang besar dan tersapu, berbenturan dengan bayangan sabit kematian yang dipukul oleh Wan Gumingzu. Mereka bertabrakan secara tiba-tiba. Raungan keras yang menghancurkan tiba-tiba terdengar di kehampaan, dan dua kekuatan menakutkan terus menyerang, mengejutkan banyak orang kuat di sekitar mereka hingga mundur dengan gila. Bajingan, ucap leluhur iblis bayangan terkejut dan marah saat melihat Wan Gumingzu berencana menyerang Jialuo Mingzu tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Kamu mencari kematian. Jejak keganasan tiba-tiba melintas di matanya, dan duri emei di tangannya menusuk punggung Wan Gumingzu dengan keras. Pergilah ke neraka. Raungan tiba-tiba datang dari lubuk hatinya. Namun,
Ia melihat duri emei miliknya hendak menusuk jantung belakang Wan Gumingsu. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah tubuhnya terjebak dalam kehampaan yang kokoh. Duri emei di tangannya menusuk dengan kecepatan yang melambat dalam sekejap. Dia jelas hanya berjarak sedikit dari leluhur Wan Guming, tapi sepertinya melintasi langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya, sangat panjang dan jauh. Domain luar angkasa. Gumam leluhur iblis bayangan tiba-tiba berubah warna dan menoleh untuk melihat Qin Chen tidak jauh dari situ. Dengan senyuman di wajahnya, Qin Chen berkata dengan lembut, "Wan Gu dan Tuan Kota Jialuo sedang bersenang-senang, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk ikut campur seperti ini?" Domain luar angkasa tak kasat mata berkembang dari tubuhnya, menutupi leluhur iblis bayangan dengan erat. "Kamu," ucap leluhur iblis bayangan, mengubah warnanya. Meskipun dia tahu bahwa Qin Chen sangat kuat dan dapat membunuh penguasa makam kematian di depan publik, itu benar-benar luar biasa, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa domain luar angkasa Qin Chen akan menjadi sangat kuat, bahkan tatanan iblis bayangannya tidak dapat melepaskan diri untuk sementara waktu. Energi iblis hitam yang tak terlihat melonjak di pupil leluhur iblis bayangan. Dengan keras, aura di tubuhnya melonjak. Duri emei di tangannya mencoba melepaskan diri dari kekangan Qin Chen dan menembus tubuh leluhur Wan Guming. "Leluhur iblis bayangan, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku tidak menyangka kekuatanmu telah berkembang pesat. Kamu tidak perlu mengganggu Tuan Hades, biarkan aku, iblis darah, bermain denganmu." Sebuah suara keras bergema di langit dan bumi. Leluhur iblis bayangan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat lautan darah yang tak terbatas menyapu dengan ganas. Itu menyelimuti dirinya dalam sekejap, benar-benar membatasi kekosongan di sekitarnya. Inkarnasi dari lautan darah. "Brengsek," gumam leluhur iblis bayangan, matanya tiba-tiba menyusut. "Hancurkan!" teriak leluhur iblis bayangan meraung, dan cahaya hitam tiba-tiba melintas di duri emei di tangannya, dan itu akan merobek lautan darah leluhur iblis darah. "Jika kamu ingin mengalahkan leluhur iblis darah, kamu tidak boleh diselimuti oleh lautan darahnya, kamu harus merobek lautan darah itu secepat mungkin dan melarikan diri." Cahaya hitam membelah lautan darah yang tak ada habisnya, tapi yang mengejutkan leluhur iblis bayangan adalah dengan satu gerakan duri emei miliknya, dia gagal merobek lautan darah leluhur iblis darah secara instan. "Kultivasimu," ucap leluhur iblis bayangan terkejut merasakan kekuatan transenden leluhur iblis darah di sekitarnya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Leluhur iblis bayangan merasakan aura luas lautan darah di sekelilingnya dengan tidak percaya. Pada saat ini, dia segera bangun. Leluhur iblis darah di depannya sebenarnya telah menyentuh alam puncak transendensi tingkat ketiga. "Kapan ini terjadi?" gumam leluhur iblis bayangan terkejut dan marah. Dia telah menyelidiki orang-orang kuat di tanah terlantar dengan sangat jelas. Dia mengetahui budidaya dan kekuatan masing-masing orang kuat dengan sangat baik. Meskipun leluhur iblis darah kuat, itu hanya karena kekuatan magis bawaannya. Dalam hal budidaya, dia sama dengan penguasa makam kematian. Ini hanyalah tahap akhir dari transendensi rangkap 3, dan sudah pasti belum mencapai puncak transendensi rangkap 3. Tapi sekarang, krisis yang kuat tiba-tiba muncul di benaknya. "Sialan, dengan level dan kekuatan leluhur iblis darah saat ini, jika aku tidak pergi tepat waktu, aku khawatir dia benar-benar bisa menjebakku di lautan darah yang tak berujung ini." Gumam leluhur iblis bayangan tampak terkejut dan marah. Mata leluhur iblis bayangan berkilat tajam, dan cahaya dingin yang menyesakkan tiba-tiba keluar dari pupilnya. "Klon bayangan." Dengan raungan, sosok leluhur iblis bayangan tiba-tiba terbelah pada saat ini. Dalam sekejap, sosok leluhur iblis bayangan semuanya padat di lautan darah yang tak berujung, tergantung di langit, setiap sosok memancarkan aura yang menyesakkan, dan mengarah ke segala arah lautan darah, mencoba untuk kembali sepenuhnya. Pupil leluhur iblis darah menyusut. Lautan darah yang tak berujung tiba-tiba mendidih, kemauan kuat dari lautan darah melonjak, dan berisi nafas niat membunuh yang mencengangkan, menutupi semua leluhur iblis bayangan di lautan darah, dan memperkuat penghalang laut darah di sekitarnya. Leluhur iblis bayangan meraung tajam, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya menghentakkan kaki mereka dengan kuat. Mereka bergegas pada saat yang sama dan menghantam lautan darah di sekitarnya dengan ganas. Di bawah serangan yang menakutkan, lautan darah tak berujung yang diubah oleh leluhur iblis darah dengan cepat berguncang. Dia pikir dia akan diserang dengan sangat mengerikan, tetapi setelah dengan jelas merasakan serangan klon leluhur hantu bayangan yang tak terhitung jumlahnya, ekspresinya di wajah leluhur iblis darah terkejut. Hah? Kekuatan klon ini hanya 1% dari serangan leluhur iblis bayangan sebelumnya.
Itu hanya untuk menutup-nutupi. Gumam leluhur iblis darah terbangun dalam sekejap. Tujuan dari inkarnasi leluhur iblis bayangan yang tak terhitung jumlahnya bukanlah untuk menyerang habis-habisan dan menemukan terobosan, tetapi untuk menggunakan metode ini untuk membubarkan kekuatan laut darah. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia mengumpulkan semua kekuatannya di satu tempat, dia pasti bisa menghentikan leluhur iblis bayangan, tapi begitu kekuatannya tersebar, dia pasti akan menemukan terobosan. Pada saat klon yang tak terhitung jumlahnya menyerang laut darah, ratusan klon leluhur iblis bayangan yang belum mengambil tindakan di dalam laut darah tiba-tiba bergerak. Melalui tindakan klon lainnya, leluhur iblis bayangan langsung merasakan kekuatan dari laut darah diubah oleh leluhur iblis darah. Pada titik terlemahnya, klon di seluruh langit dengan cepat bergabung menuju klon terdekat dari tempat itu. Klon-klon di seluruh langit seperti kawanan burung layang-layang yang kembali ke sarangnya, dan mereka bergabung menjadi salah satu klon satu demi satu, dan menebas titik terlemah di lautan darah di depan mereka. Cahaya hitam itu berkabut, dan tiba-tiba menghantam lautan darah, secepat kilat, dan tidak ada cara untuk bersiap. Sialan, ucap leluhur iblis darah berteriak dengan marah di dalam hatinya. Lautan darah yang bergulung melonjak, dan kekuatan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya bergegas menuju tempat itu. Namun, itu sudah terlambat. Dengan keras, serangan leluhur iblis bayangan menghantam lautan darah, dan kekuatan tembus yang menakutkan merobek lautan darah yang tak berujung, memperlihatkan kehampaan berkabut di luar. Ada kilatan fluktuasi di kehampaan, dan leluhur iblis bayangan berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar sepanjang celah di lautan darah. Dalam sekejap, dia telah melampaui belenggu leluhur iblis darah dan muncul di luar lautan darah. Keseluruhan prosesnya terdengar lama, namun nyatanya hanya membutuhkan waktu sesaat. Dari Qin Chen menggunakan domain luar angkasa untuk memenjarakan leluhur iblis bayangan, hingga leluhur iblis darah yang berubah menjadi lautan darah untuk menjebak leluhur iblis bayangan, dan terakhir hingga leluhur iblis bayangan yang melarikan diri dari lautan darah, hanya butuh beberapa tarikan napas. Qin Chen mengerutkan kening dan menatap leluhur iblis bayangan yang muncul kembali tidak jauh dari sana. Lautan darah tak berujung di kehampaan mengembun menjadi bentuk manusia. Leluhur iblis darah kembali ke Qin Chen dan berkata dengan rasa malu, "Tuanku, bawahan ini tidak kompeten dan membiarkan leluhur iblis bayangan ini melarikan diri. Kesempatan bagus seperti itu gagal menjebaknya sebelumnya, dan jika Anda mencoba menjebaknya nanti, kesulitannya pasti akan meningkat pesat." "Tidak masalah," ucap Qin Chen tersenyum, "efeknya telah tercapai." Leluhur iblis darah menoleh dan melihat kehampaan tidak jauh dari sana, di mana Jialuo Mingzu ditangguhkan dengan wajah suram dan aura mengerikan yang menyesakkan keluar dari tubuhnya. Pakaiannya sedikit robek, tapi tidak banyak lukanya. Leluhur Wan Guming memegang sabit kematian, memandang Jialuo Mingzu dan leluhur iblis bayangan tidak jauh dari sana dengan kekaguman, dan memuji, "Saudara Jialuo begitu kuat, bahkan pedang paling tajam dari sabit kematian, senjata puncak dunia bawah, tidak dapat menembus pertahanan saudara Jialuo. Tidak mengherankan jika saudara Jialuo menjadi penguasa dari kota yang terbengkalai. Dengan tingkat budidayanya yang tak terkalahkan, saya khawatir aura ini telah mencapai puncak dari transendensi rangkap 3 level akhir di luar alam transendensi bukan? Dan yang ini seharusnya adalah saudara iblis bayangan, yang dapat dengan mudah melarikan diri dari belenggu lautan darah leluhur iblis darah. Meskipun leluhur iblis darah agak tidak berguna, dia masih memiliki kekuatan. Setelah terjebak olehnya, tidak ada orang kuat di tahap akhir transendensi rangkap 3 yang dapat melarikan diri. Kekuatan saudara iblis bayangan saat ini mungkin berada di puncak transendensi tingkat ketiga bukan? Ucap Wan Gumingzu tersenyum, ekspresinya menunjukkan kekaguman yang tulus. Mendengar ini, orang-orang kuat di kejauhan, seperti penguasa penjara hitam, leluhur Yan Hun, dan Guilong Guizu, semuanya tampak curiga dan waspada. Mereka memandang Jialuo Mingzu dan leluhur iblis bayangan, sedikit mengernyit. Nafas dan kekuatan yang dilontarkan kedua orang itu di saat kritis justru membuat penguasa penjara hitam dan leluhur Yan Hun merasakan ancaman sekecil apapun. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh transendensi tingkat ketiga di tahap akhir. Kedua orang ini sebenarnya menyembunyikannya begitu dalam. Apa tujuannya? Merasakan tatapan curiga dan waspada dari sekeliling, Jialuo Mingzu tampak jelek dan mengutuk dalam hatinya. Senior Wan Gu bercanda, "Saya hanya cukup beruntung bisa selamat sebelumnya. Sepertinya bukan masalah besar, tapi nyatanya sumbernya terluka parah." Ucap Jialuo Mingzu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia terbatuk, dan jejak darah tumpah dari sudut mulutnya.
Dia tampak sangat lemah, dan kekuatan sebelumnya sepertinya hanya akting. Dan ketika dia berbicara, Jialuo Mingzu diam-diam mundur, menjauh dari Wan Gu Mingzu, jelas takut dia akan melakukan gerakan tiba-tiba lagi. Sumbernya terluka parah. Gumam penguasa penjara hitam, leluhur Yan Hun, dan yang lainnya semua memandang Jialuo Mingzu dengan heran. Haha, saudara Jialuo memang sangat kuat. Melihat ini, Wan Gu Mingzu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru lagi, saya telah melihat banyak sekali ahli, tetapi ini adalah ahli pertama yang sama ajaibnya dengan saudara Jialuo. Sebelum saya mengambil tindakan dengan santai, saudara Jialuo muntah darah. Sekarang saya menggunakan kekuatan penuh saya untuk menyerang, tetapi saudara Jialuo masih saja memuntahkan darah. Saya bertanya-tanya apakah saudara Jialuo masih akan memuntahkan darah ketika saya menjadi kaisar di masa depan. Dan saudara iblis bayangan ini, kamu juga terluka dan ingin muntah darah kan? Kalau kamu ingin muntah, cepat muntah, atau kamu akan muntah aneh lagi nanti. Ucap leluhur Wan Guming memandang leluhur iblis bayangan dan tertawa. Oh sial, brengsek, gumam leluhur iblis bayangan dan Jialuo Mingzu tampak jelek, dan mengutuk dalam hati mereka. Oke, Wan Gu, berhentilah mengucapkan beberapa patah kata. Pada saat ini, Qin Chen memarahi Wan Gu Mingzu, kamu ingin berdebat dengan Tuan Jialuo, tapi aku tidak peduli, tapi siapa yang menyuruhmu bermain begitu keras sekarang? Saudara Jialuo adalah penguasa kota terlantar, jika dia terluka dan area terlarang nanti dibuka, bagaimana jika kita tidak bisa meninggalkan tanah terlantar tersebut? Ya, Tuan Hades, bawahan ini harus memperhatikannya lain kali. Ucap leluhur Wan Guming buru-buru. Saudara Jialuo, saudara iblis bayangan, apakah Anda baik-baik saja? Ucap Qin Chen bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, ucap. Keduanya berkata bersamaan. Baguslah jika tidak ada masalah. Wan Gu ini, karena dia pernah menjadi bawahan kaisar, bahkan tidak mendengarkan kata-kata penguasa dunia bawah ini. Saya akan memberinya pelajaran nanti. Ucap Qin Chen sambil tersenyum. Baik leluhur Jialuo Ming maupun leluhur iblis bayangan memiliki ekspresi suram. Saat ini, tanah terlarang laut mati tiba-tiba berguncang.